Oke guys, ini kemarin hasil eksperimen kita ya. Pakai mesran B40 750 mili sama ngisi oli gardan. Dia cuman masuk 70 guys. Dia 70 udah luber dia di sini. Ini kan 120 mili ya. 120 mili. Berarti kan masih sisa 50. Masih sisa 50 mili. Nah, ini gua blending guys, gua blending ke oli mesin. Jadi ini 750 tambah 50 mili oli gardan kastrol 80 W590. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kemarin kita ganti di kilometer 885. Nah, sekarang udah kita tap di kilometer 1431. Berarti 544 km nih hasilnya guys. Ini hasilnya guys. Jadi oli blendingan mesran B40 sama kastrol. Ini hasilnya guys, hasil blendingan eksperimen. Ini 544 km. Nah, sekarang kita tes ke sini guys. Ini masih licin sih, kalau di ini masih licin ya. Soalnya per 3 hari gue cek terus. Ini dia pakai Pertamax ya, makanya rada-rada hijau ya. Dia pakai Pertamax rada-rada hijau. Nah, kalau diginin masih licin guys, masih licin banget. Beda sama MPX kemarin ya. MPX waktu oli pertama itu gua ganti di 335. Terus gua ambil oli gratisan dari 335. Gua ganti di KM berapa kemarin, gua cari sini. 368 MPX benar-benar jelek olinya guys. Nah, makanya ini kita blending nih. Kemarin kita blending pakai oli gardan. Lumayan sih adem. Jadi kemarin rute gue jalan dari di sini kecamatan apa ya, dari Banyumas ke Cipari bolak-balik. Jadi dia suhunya begitu mesin mati, suhunya ini cuman sampai ini guys, cuman sampai 65. Begitu gua matiin kan dia naik dapat 72,5. Dia mulai turun lagi, cepet turunnya, per detik itu turun 0,2. Ini kan suhu sekarang 31,4 ya. Nah, ini sekarang kita tes pakai ini guys, pakai mesran Sai 40 guys. Sai 40 kita masukin 800. Masih ada sisa ya, masih ada sisa 200. Nah, ini kita coba guys nanti. Nah, ini hasilnya nih, bersihkan guys. Nah, dia nggak ada nggak ada gram-gram, bersih dia. Nggak ada gram dia guys.
Makanya oli itu kayak yang mahal guys, kayak motul 1060 itu bisa 400.000 guys. Makanya gua coba blending pakai oli Gardan. Coba gua kobok pakai jari ya, ada gram nggak ini dia? Nggak ada guys, bersih guys, nggak ada kan, nggak ada gram ini. Nanti kita tes ya penurunan berapa mili. Masih licin guys, masih licin, oli semua ada. Nah sekarang kita coba masukin ini guys, ini kita coba masukin. Ya udah masuk semua guys, udah masuk semua. Nah kalau kemarin yang blendingan itu kalau kita ukur model begini ya, ukur model begini KIA nya ini kan ada tulisan nih, blur lagi kan, ini ada tulisan KIA nih. Dia kalau 800 mili itu garisnya ada di angka 1 ya, garis olinya. Nah, sekarang kita ukur guys, kita ukur. Di angka 1 ya, garisnya di angka 1 dia. Nah sekarang kita ukur ininya guys, kita ukur oli bekas blendingan ini guys kemarin guys. Nah, ini kemarin pemakaian 544 km, isinya 750 meseran B40 ditambah 50 mili Gardan Castrol 80W 90 GL5 ya. Kalau kata orang-orang kan GL5 itu nggak boleh ada kuningan ya. Nah, jadi gue eksperimen. Tapi nyatanya aman aja dia ya, aman, nggak ada gram-gram apa gitu. Nah ininya juga bersih tuh guys, nggak ada gram-gram residu ya, nggak ada residu gram-gram, dia nggak ada, bersih dia guys. Ini rada kehijauan karena pakai Pertamax guys. Makanya gua blending karena kenapa guys? Nah mesinnya Honda ini beat rada panas, emang aneh. Jadi oli empeknya itu kemarin baru 300 kilo aja udah separuh stick ya, batas separuh stick. Jadi diantara batas ketinggian sama batas low. Hampir nggak ada penyusutan guys, nggak susut dia guys. Tuh, karena tiap hari gue cek terus, memang garis di batas sticknya masih di angka 1 dia KIA nya. Karena per 3 hari tiap gue habis jalan jauh, habis jalan 100 kilo atau 20 kilo pasti gue cek. Tuh guys, masih 800 mili guys. Nah, memang pengalaman selama gua pakai ya, lu wajib panasin mesin dulu lah, minimal sampai suhu itu sampai
45 apa 40 derajat Celcius, minimal 40 derajat Celcius lah. Kalau 5 menit dia bisa sampai 65 dia, kalau di ini dipanasin 5 menit atau 2 menit. Itu kan guys, nggak ada penyusutan guys. Nah, coba lu bandingin sama oli-oli yang pernah lu pakai dah. Lu tes 500 ml itu lu buka lagi kalau lu mau ngetes oli. Jadi kata orang itu kan GL5 kalau kena jeroan yang ada kuningan dia terkikis karena kadar sulfurnya tinggi gitu. Nah makanya gue blending. Kenapa guys? Jadi dia buat bantalan lahar krek as itu biar enak gitu. Bantalan lahar-lahar di jeroan itu biar enak gitu. Karena masa jenisnya kan agak lebih berat gitu, agak lebih berat. Nah 800 masih guys. Jadi dia kalau di bawah itu lu wajib panasin dulu lah, minimal 2 menit lah minimal. Dalam posisi idle lu panasin 2 menit ya, lu sambil rokok, pakai sepatu dulu kalau mau berangkat kerja. Itu udah cukup. Nah nanti dia berasa enaknya itu udah masuk 40 kpj ya. Masuk 40 kpj itu udah lu tarik lagi enak. Karena ini motor rada enteng ya, jadi gue baru bawa 80 aja udah berasa melayang. Gue tarik sampai 90 melayang karena enteng banget. Dan BB gue juga cuma 51, makanya ya udah motornya enteng, BB-nya enteng ya. Mungkin kalau yang BB-nya rada 60, 55, 62 gitu, enak, gue rasa enak. Jadi dia bawaannya tuh pengen ngegas terus kalau udah naik gitu. Cuman karena guanya BB-nya 51, motornya juga rada enteng. Untuk tanjakan waktu gua ke Cipari itu gua lewat Karangpucuk, dia nanjak-nanjak kan rutenya rute pegunungan ya, kemiringan 35 sampai 40 lah. Dia masih sanggup jalan 45 sampai 60. Jadi kalau gua tarik terus dia naik 60. Kalau gua jalan normal standar 45, 40, 50 masih kuat dia. Karena gue posisinya kan sendirian ya, nggak pernah buat boncengan. Nah pas turunan, ketemu turunan set aja dia enak guys. Dia nambah engine brake karena olinya rada kental. Dia seher itu jadi rada ketahan sama kentalan oli guys. Begitu lu ketemu turunan lepas gas kan ngeden tuh, seher kan rada ngeden, ya kan. Nah dia nambah engine brake yang gue rasain. Jadi nggak terlalu nyelonong kayak waktu gue pakai MPX. Kalau waktu gue pakai MPX itu dia rada nyelonong gitu. Dia rada nyelonong kalau waktu pakai MPX. Jadi kalau hasil pakai blendingan ini, gue tambahin kastrol ini, dia nambah engine brake. Jadi nggak nyelonong tuh motor tuh. Bahkan jadi jarang ngerem gua. Ngerem seperlunya aja, kalau ketemu lubang baru gua rem. Nah makanya motor yang cepet rusak ya guys, motor yang cepet rusak lu dipaksa suruh pakai oli-oli yang encer guys. Memang akselerasi lu dapet karena lu kan di jalan nggak tahu medannya, nanti ketemu jalanan tanjakan atau jalanan turunan. Nah begitu ketemu tanjakan lu paksa, itu oli cepet kering. Di dinding liner itu cepet kering guys, cepet kering. Sama begitu juga ketemu turunan piston lagi
begitu lu tarik ketemu turunan ngang aja, nah dia langsung crack aja, ngek aja, jadi dinding liner lu cepet cepet kena. Makanya kalau oli-oli mahal itu emang rada kental ya. Box ester itu kan cuman eksperimen dari apa namanya, esen ya, minyak esen. Sintetik itu kan sebenarnya ya minyak juga, cuman bahannya bahan-bahan kombinasi dari tumbuh-tumbuhan ya, bisa jadi mungkin dipakai minyak sayur. Cuman kan kalau dia pakai kan, kalau pabrikan bisa jadi minyaknya minyak sawit mentah gitu ya, jadi yang disaring, yang dimurnikan gitu. Minyak sawit mentah. Jadi kalau lu pakai oli encer, kalau jalan normal aja, jalanannya rata ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu ketemu tanjakan, turunan, nah siap-siap dah, siap-siap baret jeroan dalamnya. Apalagi kalau lu isinya 650 gitu ya, isi 650, motor nanjak, olinya ngembang di bawah, walaupun dia ada pompa oli, lahar keras di dalam, dia sedikit dapat pelumasannya, ditambah dinding liner hasil semprotan dari pilot jet, dia cepat kering kalau posisi naik begini. Nah kalau posisi turunan begini ngeng aja, itu kayak pembakaran itu kan jadi adanya di bawah, begitu kesemprot pilot jet, jadi tuh piston kayak langsung diguyur kayak air panas gitu, karena olinya kan rada encer ya, jadi masuk ke vikositas 30 dalam kondisi panas, jadi kayak langsung diguyur zer. Nah, itu piston bisa kemungkinan kaget, efek kaget, sama seperti lu punya gelas habis diisi air panas, lu ganti isi air dingin, retak dia, retak. Jadi begitu piston berbalik naik gini, kalau posisi turunan dia cepet habis. Yang di ring piston yang di gelombang itu yang bawah, ring 1 ring 2, dia cepet kering. Tapi kalau oli lu rada kental, dia nambah engine brake aja gitu. Pokoknya enak lah, lu cobain dah. Nah ini buktinya. Ini buktinya. $800 nggak ada penurunan kan. Nah, kalau lu pakai oli lain udah pasti turun. Nah ini gue juga lagi ngetes nih pakai saya 40, gue bikin full, nggak gue blending. Gue pengen tes nanti 500 di 1000, nanti gue drain lagi. Kalau menurut uji coba youtuber sih kemarin sih yang gue perhatiin, dia daya tahannya lumayan kuat ya, soal rada kental juga memang dibandingin B40, rada encer, jadi dia daya tahannya agak kuat kemarin. Nanti dapat 1000 km gue mau drain lagi, berarti kan 500 kurang ya, ini kan 544 gitu pemakaian oli yang ini. Nah ini 1441. Nah nanti dapat 2000, ini gue drain lagi penurunan berapa gitu. Gue pengen tahu, gue blending pakai
oli Garden 80W 90 sama enggak, bedanya apa nanti. Kalau memang dia turun berarti Gardan yang kadar sulfurnya lebih tinggi karena untuk bantalan gigi, sama rada kalsiumnya juga rada tinggi untuk menahan daya panas. Buktinya ini enggak turun sama sekali guys, enggak turun sama sekali. Enggak turun sama sekali, ya, enggak turun sama sekali. Mantap. Ini nanti dia 2000 nanti gua drain lagi saya 40-nya. Gua pengen tahu ada penurunan atau enggak. Ada penurunan apa enggak. Jadi kalau lo ngeblending minimal suhu mesin itu 60 baru lu boleh jalan. Khawatir. Ini karena oli baru ya. Ini termometer ini nggak pakai kaki guys, nggak pakai kaki, ini pakai baterai jam. Jadi kabelnya gua kesiniin lewat kolong, gua tempel ke blockhead. Jadi kalau mau ngetes oli cepat panas atau enggak, terus lebih adem atau enggak, lu ngetesnya pakai ini guys, termometer suhu. Mantap guys. Jadi dia naiknya lambat ya. Berapa detik nih? Bentar ya, hitung ya, berapa detik ya? 1, 2, 3, 4. Per 4 detik dia naik 0,1. Karena udah mulai panas ya, suhu mesin udah mulai panas ya. Karena posisi diem. Nah ini karena pakai oli rada kental, saya 40, dia idle-nya jadi segini guys. Ini kalau pakai MPX 2 dia, idle-nya 2 kalau pakai MPX, karena terlalu encer. Saya 1030 terlalu encer, dia jadinya 2. Ini karena dia rada kental saya 40, sama kayak kemarin blendingan meseran B40 sama 8090, dia sama 1. Ini aman ya, kehujanan aman. Ya paling basah-basah ya, baterainya rada-rada redup lah kalau basah. Cuman aman, dia nggak koslet. Kalau kering lagi juga normal lagi dia. Kalau sering kehujanan ini kemarin. Mantep guys. Suaranya coba suaranya. Dengeran suaranya? Suaranya kedengeran? Oke, sekarang kita lihat ini guys, penurunan ini nih.
penurunan suhu nih. Lupa lagi tutup olinya belum gue kencengin. Nah, nih. Lihat penurunan suhunya guys. Ini karena full meseran saya 40 ya. Kalau kemarin kan blendingan meseran B40 sama Castrol GL5 80W90. Dia rada cepet penurunannya kemarin. Nanti dia penurunannya itu proses kalau olinya itu udah mulai turun dari jeroan, udah mulai turun di antar suhunya. Nah, lu kalau pakai oli rada kental minimal lu panasin itu 1 menit atau 2 menit lah, 2 menit lah minimal lah. Motor lu keluarin, lu panasin 2 menit, lu pakai sepatu, minum kopi dulu, ngerokok dulu, dia udah panas, lu jalan dah, udah enak. Begitu lu tarik dapat 40 kpj, wah itu minta nambah terus itu gas. Kalau jalanan lurus ya, enak banget. Ini karena motornya ini loller 15, memang akselerasinya nggak seperti loller 13 atau loller 9 ya. Jadi wajar tarikan awalnya memang nggak seresponsif loller 13 atau loller 9. Jadi kalau udah narik 40, 50, 60, lu minta nambah terus. Apalagi kalau jalanannya kosong, enak banget buat narik. Kemarin juga gua tes itu ke Batu Raden itu. Gua muter-muter gunung Batu Raden, gua balik. Ya lumayan lah, bensin cuman habis 2 batang dari full tank itu 5 batang. Gua muter-muter, gua balik, gua isi lagi, cuman habis 25.000, gua fullin lagi. Nah, udah mulai turun guys, tuh udah mulai turun. Ini karena bukan oli blendingan ya, kalau oli blendingan cepet dia turunnya. Ini sensornya gua tempel ke ini, ke head. Karena yang bahaya itu memang di head ya, kalau headnya itu overheat, oli bisa rada kering juga. Ini saya 40 ini, bukan blendingan. Jadi bebalik turunnya itu rada lama dia. Nah nanti bisa lu coba oli lu, kalau lu udah pasang termometer suhu, lu tes. Ya kalau pakai oli blendingan kemarin begitu berhenti dia cuma 65 naik lagi dia. Begitu mesin gua matiin dia naik 65 sampai naik sampai 70, naik 75, mulai turun lagi dia. Per 5 detik turun 0,2, makin lama makin cepet. Nah ini gue pengen lihat nih nanti turunnya secepat apa dia. Kemarin oli blendingan itu 0,2 penurunan per 4 detik, 5 detik itu 0,2, sampai mentok-mentok itu 51 ya lah, 51 udah mulai agak lambat penurunan.
masih naik, mulai itu masih naik ya, masih naik guys. Ini belum dikencangin lagi. Nah, kalau udah stuck gini dia biasanya udah mau mulai turun nih guys. Stuck nih. Ini stuck nih, mulai ada penurunan suhu dia. Kalau udah stuck berhenti gini, itu suhunya lagi ngumpul. Nah, baru dia mulai turun ya. Termasuk lama ya penurunannya ya. Kemarin yang blendingan cepet loh. Masih naik. Nah, mulai turun kan? Mulai turun. Tuh. Mulai turun guys. Pokoknya lu cek aja oli-oli mahal itu pasti saingnya lebih kental. Kayak Motul 7100, 1060, 1050. Walau itu sekitar 200, sekitar 400 Motul 1060. Liquid moly walaupun sama-sama ada ester 5W40, dia nggak sampai 400. Apalagi Revanol dia saingnya cuman sampai SN. Kalau Motul kan saingnya apinya, kalau Motul itu apinya udah SP, kalau yang lain itu cuman SN. Jadi itu cuman bahasa marketing aja ya, bahasa marketing. Yang penting oli kalau lu gini licin, lu bandingin sama oli-oli lu sebelumnya, lu rasain aja licinnya, kekentalannya. Jadi dia buat bantalan lahar keras itu aman, apalagi buat bantalan dinding-dinding liner. Kalau kekerok ring seher dia nggak cepet aus, nggak cepet langsung nguap. Oke guys, mantap guys. Stuck lagi guys, stuck lagi. Nah, ini suhu rata-ratanya segini dia berarti. Oke guys, kita beres dulu guys. Jangan lupa subscribe. Nanti kita drain lagi kalau udah dapat 2000. Penurunan siapa kalau nggak ada di blending pakai oli-oli 80W 90. Jadi aman ya, lu masukin pakai oli Gardan GL5 aman. Nah, nanti kalau udah 2000 gua mau blending saya 40, gua blending sama Motul yang GL4.
Oke, jangan lupa subscribe.